Kali ini kita akan membahas gimana caranya ketika kita terserang panik ya atau cemas gitu. Ketika kita merasakan nih udah mulai panik nih atau mulai cemas, kita itu harus berpikir positif gitu, teman-teman. Dalam artian tenanglah gitu. Jangan sampai kita itu berpikir, wah, kita ini mau mati nih, kita ini mau pingsan nih. Jangan gitu teman-teman, agar kecemasannya itu tidak lebih meningkat gitu, tidak lebih jauh. Jadi yang harus kalian lakukan ketika cemas atau panik, duduk gitu ya. Kalau ada minum air, minum ya air minum. Terus eh, berpikir gitu, bahwa penyakit ini tidak berbahaya gitu, hanya sebatas sensasi asam lambung saja, agar supaya teman-teman itu nggak berpikir jauh gitu, nggak berpikir kemana-mana. Terus eh, setelah itu coba amati benda-benda yang ada di sekitar kalian gitu. Misalkan kita ada di rumah, coba kita dengerin, misalkan punya jam ya, detak jamnya itu kita terus dengerin gitu, sampai atau misalkan hitung detaknya gitu, sampai kita lupa terhadap sensasinya gitu teman-teman. Dan juga bisa dibantu dengan eh, minyak aromaterapi ya teman-teman, mau kayu putih atau fresh care juga nggak apa-apa sih teman-teman. Karena gini ya teman-teman, semakin kita cemas itu bakalan semakin kita dalam berpikir nggak wajar gitu teman-teman. Makanya dalam hal ini itu saya menerangkan selalu berpikir wajar itu supaya kita nggak berpikir kemana-mana gitu teman-teman. Karena sejauh yang saya alami ketika was-was, ketika apa itu, dari pemikiran yang kecil dulu gitu teman-teman. Soalnya gini nih, kayak kita nih makan sesuatu, kayak makan apa ya, makan pedas lah gitu. Makan pedas, setelah makan pedas itu di pikiran tuh kita itu tadi makan pedas pasti bakalan gini, sehingga apa ya, menimbulkan kecemasan gitu. Nah tiba-tiba di perut itu panas gitu teman-teman ya. Hasilnya itu kita malah, wah, ini gimana nih, UGD nih, apa harus ke rumah sakit nih. Padahal semua itu wajar gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita misalkan makan pedas tadi tapi pikiran kita nggak kemana-mana, palingan kita cuman ngerasain perih atau istilahnya tuh panas di perut tuh. Cuman karena kita berpikirnya tidak wajar gitu, sensasi kecil aja bisa menjadi besar gitu. Karena ya anxiety itu gitu teman-teman. Dan yang paling aneh gitu ya sama orang yang terkena anxiety itu, perasaan gitu ya, perasaannya itu sensitif gitu teman-teman ya. Kayak gini lah, orang mungkin ada yang bilang misalkan kurus gitu ya, terhadap kita tuh, kenapa kamu kurus, itu malah menjadi beban hidup gitu bagi teman-teman tuh. Malah istilahnya tuh berpikirnya tuh kita tuh, wah, mungkin kita itu terkena penyakit berat gitu atau semacamnya. Padahal hal itu terjadi karena satu, asupan yang kita makan itu nggak terserap sempurna oleh tubuh gitu. Karena kita itu memiliki stres gitu teman-teman ya. Jadi gizi atau kebaikan makanan itu malah habis dibuat stres gitu teman-teman ya. Makanya untuk misalkan selama kita mempunyai stresan gitu ya teman-teman, selama itu juga sensasinya bakalan ada gitu teman-teman. Makanya saya suka ngomong supaya berpikir wajar, terus jangan takutlah ini itu gitu.
Terus lagi jangan terlalu apa ya, terlalu misalkan menyamakan penyakit agar apa pikiran kita itu tenang gitu istilahnya. Jangan terlalu apa ya, mencari informasi juga gitu. Biar apa? Nggak kebingungan gitu. Soalnya anxiety itu bisa disebut 1000 macam sensasi gitu. Kadang yang teman-teman rasakan belum tentu dirasakan misalkan sama orang lain yang sesama penderita anxiety gitu. Soalnya entarnya kesananya teman-teman itu bakalan bingung. Misalkan dia anxiety, saya anxiety, tapi dia kerasanya begitu, tapi kita ngerasainnya kayak begini gitu kan. Yang ada teman-teman malah bingung gitu. Makanya udah dalam pikiran itu, kita itu terkena dampak anxiety udah aja gitu. Adapun sensasi udah masa bodoh aja gitu teman-teman. Agar teman-teman lebih tenang gitu ya teman-teman.